Sama Pak Indra, dosen bimbing mata kuliah metode penelitian. Saya Imam Praktadiantara dengan NIM 01102004 dari Prodi Informatika dari Universitas Nusantara akan membawakan sebuah proposal yang bertujuan pemantauan kebersihan air dan kadar pH pada akuarium ikan cupang dengan internet of things. Di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pemantauan yang dapat mengukur dan memantau tingkat pH secara real time. Dan kualitatif deskriptif ini menerima masukan dari semua orang atau yang pernah memelihara ikan cupang. Okay, next. Nah, latar belakang dari penelitian saya adalah Indonesia dikenal dengan kekayaan lautnya yang luar biasa dengan luas mencapai 5,88 juta kilometer persegi. Kekayaan ini mendorong banyak orang untuk memelihara ikan hias, terutama ikan cupang yang tentu membutuhkan perawatan khusus. Akuarium adalah tempat yang menjadi wadah atau tempat ikan untuk hidup. Nah, masalah yang saya hadapi di sini kita bahas di next slide. Nah, rumusan masalah yang saya dapati ada 3, yaitu yang pertama ada bagaimana cara merancang pemantauan kualitas air akuarium berbasis IoT dengan terjangkau dan mudah dipasang oleh pemilik pemulung atau yang saya sebut pemelihara ikan cupang. Yang kedua, ada bagaimana IoT dapat digunakan untuk memantau kualitas air seperti pH dalam akuarium ikan hias cupang secara langsung. Yang ketiga, ada bagaimana merancang terbuka yang mudah digunakan agar pemilik akuarium dapat melihat data dan mengontrol sistem pemantauan kualitas air dengan mudah. Ini ada 3 tujuan dari penelitian saya, yaitu yang pertama ada dengan pemantauan air pada akuarium diharapkan dapat meminimalisir kondisi air dalam akuarium dapat selalu mengoptimal sehingga dapat menjaga ekosistem dalam akuarium. Yang kedua, ada penelitian ini dapat memberikan dampak yang baik untuk pemelihara ikan cupang. Yang ketiga, ada penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teknologi yang lebih lanjut lingkungan. Nah, kita masuk ke manfaat penelitian. Dari penelitian saya ada 3 manfaat. Yang pertama ada meningkatkan kebersihan akuarium. Yang kedua, menjaga ekosistem dalam akuarium ikan cupang. Yang ketiga ada kontribusi teknologi kepada lingkungan. Nah, ada pula pembatasan masalah yang saya harus batasi dalam penelitian saya. Yang pertama ada keterbatasan dalam penggunaan sensor. Kita mengetahui sensor dalam IoT tidak mudah untuk dicari dan harus menggunakan harga yang terjangkau supaya tidak terlalu mengalami pembakaran dalam um, sebuah perangkat yang dibuat. Yang kedua ada keterbatasan parameter kualitas airnya. Di sini kita hanya berfokus kepada satu jenis spesies ikan yaitu cupang. Kedua, next. Nah, di sini ada beberapa tinjauan pusaka yang saya dapat dari para peneliti sebelumnya, yaitu ada Internet of Things atau IoT, sebuah teknologi yang memiliki konsep yang bertujuan untuk memperluas, memperkembangkan manfaat dari konektivitas internet yang tersambung terus-menerus. Ini menurut penelitian dari Bailey et al. Nilai dan kawan-kawannya pada tahun 2023. Yang kedua ada peran IoT. Peran IoT ini yang saya gunakan dalam pengembangan penelitian saya yaitu dalam pemantauan kualitas air akuarium, khususnya parameter pH dan kekeruan, menawarkan solusi inovatif untuk menggunakan perawatan harian akuarium.
Dengan memanfaatkan sensor pH yang mampu mendeteksi tingkat keasaman dan kebasahan air, serta sensor vibrasi untuk mengukur tingkat kekeruhan air yang dapat dipantau secara sensor. Ada pula pengertian dari Arduino. Ini adalah sebuah perangkat yang saya akan gunakan dalam penelitian, yaitu merupakan sebuah board microcontroller berbasis Atmega 328 pada dasarnya memiliki 14 input pin dan output 6 pin, digunakan untuk input PMW dan 6 pin analog sebagai konselor kristal analog. Sebuah konselor kristal 16 MHz, sebuah konektivitas USB, sebuah power jack, sebuah UPS header, dan sebuah tombol reset. Ini menurut penelitian Lumsigi dan rekan-rekannya. Ada pula dengan pH sensor, yang itu sebuah alat yang saya gunakan. Pertama adalah prinsip kerja dari sensor pH ini adalah terletak pada sensor yang berukuran elektriknya kaca atau gelas dengan jalan mengukur sebuah ion H30+ dengan dalam lautan. Yang keempat ada yang kelima, mohon maaf, yang kelima ada turbidity sensor, yang dimana modul serta sensor turbidity akan digunakan untuk mendeteksi kekeruhan pada air. Yang terakhir ada liquid crystal display atau LCD. LCD ini merupakan salah satu jenis display elektronik yang dibuat menggunakan teknologi CMOS logik, yang dalam penelitian ini dimanfaatkan untuk menampilkan informasi kadar pH dan kebersihan air dapur. Menurut penelitian dari Tempi F dan yang lain pada tahun 2000. Oke, nah, ada pula alur dari penelitian saya. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini adalah seperti kita melakukan wawancara kepada pemilik akuarium atau pemelihara ikan cupang untuk mendapatkan data-data atau permasalahan yang didapat. Yang kedua ada perencanaan sistem. Perencanaan sistem ini akan dirancang dengan menggunakan alat-alat yang dijelaskan tadi, seperti yang diumum, pH dan terjadi sensor dan LCD, menampilkan informasi tentang sistem ini dibuat sistem mudah agar dapat digunakan untuk para pemelihara pencupang. Yang selanjutnya ada pengujian implementasi. Yang di sini adalah pengujian dari perangkat tadi yang saya buat, dan dengan pengukuran yang dapat memastikan akurasi dan keadaan sistem dalam kondisi benar atau cocok untuk ikan cupang yang kita pelihara. Yang terakhir ada tahapan evaluasi, yaitu hasil akhir dari pengujian analisis untuk menilai efektivitas dalam sistem, yang dimana membandingkan sistem IoT dengan sistem pemantauan secara manual atau hanya dilihat dengan tangan. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya atau penyampaian terpaksa bagi saya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.